Belakangan gue lagi sering bikin konten, tapi banyak yang gak gue upload. Alasannya simpel ya, karena gue mempertimbangkan lagi apakah konten yang gue upload ini berdampak kepada gue, berdampak kepada teman-teman yang menonton atau mendengarkan, entah itu dari sisi positif maupun negatif, dan apakah memang konten ini layak untuk diupload atau ditayangkan gitu. Setelah gue 4 tahun konten gitu dan udah menjelajahi berbagai jenis kontennya, bisa dibilang gue mulai memiliki kriteria tersendiri ketika ngebuat konten. Ngebuat kontennya aja udah ada kriteria, apalagi pas nguploadnya. Ditambah belakangan ini banyak orang-orang yang juga udah mulai bikin konten, tapi bisa dibilang kontennya ya begitulah. Gue nggak bilang konten mereka jelek atau gimana, atau berbahaya atau enggak. Yang pengen gue bilang adalah gue merasa kontennya monoton. Monoton banget sumpah. Ketika gue scroll sosmed, gue ngelihat konten A, lalu scroll lagi ada konten B, C. Kayaknya ini kontennya gak jauh beda dengan konten sebelumnya deh. Lalu buka TikTok sama aja. Jadi kayak agak ini aja sih, kurang variatif gitu. Dari situ jujur gue juga mendapatkan ide. Bahkan gue lumayan banyak meniru konten-konten orang lain. Tapi tujuan gue meniru adalah untuk merangsang ide gue agar terus tumbuh. Makanya gue bilang gue lagi banyak bikin konten, tapi nggak semuanya gue upload. Karena apa? Karena ketika gue udah selesai bikin konten, gue lihat lagi kontennya, lalu gue merasa oh ternyata konten ini udah pernah dibuat orang. Ya udah, nggak gue upload. Gue pernah bahas soal idealisme juga ya, dan bisa dibilang ini adalah salah satu idealismenya gue, dimana gue meskipun bikin konten itu juga masih meniru tren yang ada, tapi yang gue upload itu yang benar-benar menurut gue ada ide orisinil dari gue sendiri. Meskipun banyak para sosial media spesialis yang mengatakan kalau lu pengen naik itu lu harus ride the wave, ikutin trennya. Tapi ketika gue ngikutin trennya itu ada hal yang bisa dibilang nggak serak aja di gue. Dan memang harus gue akui bahwa ketika gue mencoba ride the wave itu berhasil naik. Memang ada engagementnya, memang ada yang bisa dibilang membawa trafficnya gitu. Tapi tidak memberikan kepuasan karena tidak ada originalitasnya gitu. Ibaratnya idealisme gue tidak terpuaskan lah. Belum lagi ya, belum lama ini gue nonton videonya Dr. Indrawan yang mengatakan bahwa Indonesia itu lagi darurat inovasi. Salah satu penyebabnya di mana kenapa Indonesia menjadi yang kurang inovatif ya, berdasarkan data yang disodorkan juga di video tersebut adalah ternyata dari segi bisnisnya atau pelakunya sendiri itu kurang bisa berinovasi gitu, kurang siap dari segi skillnya. Padahal dari segi marketnya itu sendiri bisa dibilang udah siap Indonesia. Tapi dari pelaku usaha dan pelaku lainnya itu bisa dibilang kurang kreatif, kurang bisa berinovasi, kurang bisa menghasilkan sesuatu yang baru. Makanya dikatakan bahwa Indonesia itu lagi darurat inovasi. Yalah, dari hal yang gampang aja. Kalau misalnya mau bikin konten aja masih kebanyakan ngikutin tren. Bisa dibilang 80% ngikutin tren. Apakah salah? Dibilang salah juga enggak. Karena apa? Karena memang untuk growth itu sekarang kalau lu pengen cara yang cepat, ya lu harus mendapatkan traffic dalam jumlah besar dan terus-terusan. Salah satu caranya ya dengan ride the wave, follow trend yang udah benar-benar pasti naik. Makanya jangan heran kalau seandainya ada tren yang muncul nih baru dari luar, tiba-tiba diikutin oleh orang Indonesia. Nah, pas lu scroll di sosmed lu, isinya udah itu semua. Ya udah nggak usah heran. Meskipun bisa dibilang gua agak kurang suka dengan cara bikin konten atau bikin sesuatu berdasarkan tren, tapi itu juga memberikan kesulitan kepada diri gue sendiri, dimana itu membuat gue agak sulit mendapatkan traffic dan bisa dibilang terlalu banyak bereksperimen jadinya. Ya balik lagi lah, namanya juga usaha kan. Tapi tenang aja sih, gue nggak ngejudge banget ya orang-orang yang ngikutin tren gitu. Karena kalau seandainya orang mau nanya ke gue gimana sih cara jadi content creator, Win,
gue tetap akan memberikan tips untuk meniru konten yang sudah tren. Kenapa? Karena itu adalah salah satu cara paling cepat agar kalian itu bisa mulai, bisa start. Karena kalian ngikutin arus yang memang sudah ada, sehingga kalian nggak perlu takut salah gitu. Ibarat numbuhin niatnya dulu, dan itu adalah cara yang paling bagus sih menurut gue. So gue nggak against amat. Gue againstnya kalau dipakai sampai kurun waktu yang panjang banget, sampai setahun 2 tahun lu ngikutin trenmu, agak gimana gitu. Kadang kita perlu berkarya yang orisinil juga. Itu sih pandangan gua. Well, gua rasa itu aja sih yang pengen gue bahas di Daily Opsia kali ini. Thank you buat yang udah mendengarkan curhatan gua kali ini. Bye.